Halo semuanya, kami dari kelompok 5 antropologi yang bermateri peran penting Nini Mama dalam penyelesaian sengketa tanah yang ada di Tapung Hulu, Kabupaten Kampar. Baik, di sini kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada anggota kami. Dengan saya Jordan Sumarang. Halo, saya Rino Febrian. Saya sendiri Kelvin Adrian Syaroni. Saya Ivani Mirasal. Saya Saskia Supriya Putri. Perkenalkan, saya Santo Octavia Sugian. Sekian perkenalan dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin Pak, kami sudah mengganggu Bapak di malam hari ini. Kami di sini dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau. Kami mendapatkan surat tugas dari mata kuliah kami Antropologi Hukum, yang dimana kami di sini disuruh melakukan sebuah penelitian wawancara dalam materi kami penyelesaian sengketa tanah Nini Mama yang ada di Desa Kasikan, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar. Jadi di sini kami ingin mempertanyakan dan wawancara kepada Bapak, apakah Bapak bersedia? Ya, saya bersedia. Ya, terima kasih Pak. Nama saya Abdul Azim. Jabatan saya di desa ini sekretaris desa. Jadi kalau untuk sengketa itu, kalau data itu sama dia. Karena begini juga, kami pun tidak bisa memberikan data itu sembarangan. Iya, sebab di situ banyak rahasia, rahasia desa juga, rahasia perusahaan yang kami tuntut itu juga. Jadi kami minta maaf, kami tidak bisa menyerahkan itu. Kalau untuk sengketanya itu kami tidak bisa serahkan, karena itu dokumen penting kami. Sedangkan pihak Kapolres Kampar aja minta, kami tidak kami serahkan. Kenapa? Kami tidak butuh kepolisian, kami butuhkan pengadilan. Karena apapun nanti terkait tentang sengketa, bukan kepolisian menyelesaikan, tapi pengadilan yang menyelesaikan sengketa. Perkenalkan Pak, saya Ivani Mirasal. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Riau. Saya ingin bertanya, bagaimana peran Nini Mama dalam menyelesaikan sengketa tanah menurut hukum adat di Kecamatan Tapung Hulu, Desa Kasikan, Kota Kampar. Baik, sebetulnya kalau dalam kajian hukum adat itu, kami ini pemerintahan sudah seharusnya ada lembaga adat, memang betul desa tujuan itu pas, tapi respondennya ya itu seharusnya harus didatangkan juga Nini Mama. Nah begini, yang saya ketahui hanya sebatas garis besarnya saja terkait peran Nini Mama dalam penyelesaian sengketa tanah wilayah. Jadi kalau selama di desa Kasikan, kalau untuk sengketa tanah wilayah yang pada dasarnya saat ini Kasikan sudah tidak ada lagi memiliki tanah wilayah, karena tanah wilayah desa Kasikan ini sudah diambil oleh negara. Ya, Pak. Ya. Sebelum saya bertanya, perkenalkan nama saya Santo Octavia Sugian. Saya ingin bertanya kepada Bapak, upaya apa yang dapat dilakukan agar peran Nini Mama itu kembali aktif dalam menyelesaikan sengketa tanah wilayah di Kecamatan Tapung Hulu, Kampar, Pak? Baik, upaya yang dapat dilakukan. Sebetulnya kalau kita berbicara tentang upaya, ini setiap tahun negara ini memiliki perkembangan. Pada saat ini kalau contohnya kami dikasihkan, kita tidak berbicara keluar. Apapun persoalan di desa Kasikan, supaya peran Nini Mama ini aktif kembali, kami selalu melibatkan Nini Mama yang ada di Kasikan.
baik itu dalam pemerintahan ataupun dalam penyelesaian antara individu dan individu ataupun dengan orang yang di luar ataupun dengan perusahaan. Kami perankan aktif dalam hal itu di nama kami. Sebab begini, kalau mereka tidak kita orbitkan untuk penimbunan itu, untuk menonjolkan bahwasanya negeri kita adalah negeri beradat, mereka tidak akan aktif lagi. Jadi kalau sekarang upaya kami di Desa Kasikan, kami selalu berupaya mengaktifkan kembali Ninik Mama ataupun lembaga adat di Desa Kasikan dengan cara apapun hal yang terjadi di Desa Kasikan, kami tidak pernah meninggalkan namanya Ninik Mama. Selalu kami ajak di dalam apapun persoalan di dalam desa, baik itu dalam individu ke individu ataupun dengan orang lain dan orang perusahaan ataupun dengan pemerintah. Kami selalu ajak 3 lembaga ini, Ninik Mama, BPD dan desa. Kami selalu bersatu. Baik Pak, terima kasih atas informasi yang Bapak berikan. Menurut saya jawaban Bapak sangat memuaskan. Terima kasih ya Pak. Iya. Baik Pak, sebelumnya perkenalkan nama saya Rino Febrian, saya dari Fakultas Hukum Universitas Riau. Izin bertanya Pak, apa prinsip-prinsip yang mendasari pengambilan keputusan oleh Ninik Mama dalam sengketa tanah ulayat? Prinsip-prinsip pertama tadi, kalau prinsip itu terkait dengan sengketa tanah ulayat ini, tentu kita harus berbicara kelembagaan. Dan lembaga Ninik Mama ini dia memiliki apa sendiri, istilahnya kalau di negara dia memiliki otonomi sendiri. Karena hukum adat ini tidaklah seperti hukum negara. Kalau hukum negara ini hukumnya tertulis. Nah, kalau adat enggak, berdasarkan setempat aja, itu hukum alam yang ada di setempat. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya Pak. Perkenalkan, saya Jordan Sumarang dari Fakultas Hukum Universitas Riau. Saya ingin bertanya kepada Bapak, apa saja tantangan yang dihadapi Ninik Mama dalam menjalankan peran mereka sebagai pemimpin adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat? Tentu kalau apa saja yang dihadapi ini banyak sudah. Karena pertama yaitu hujatan dari pihak yang bersengketa. Nah, jadi kalau dengan yang dihadapi Ninik Mama ini sangatlah banyak. Tentu dalam hal garis besarnya aja terhadap hujatan dari para pihak-pihak yang tidak setuju karena mengatakan mereka adalah berhak atas kekuasaan itu, tapi bukanlah Ninik Mama. Hujatan inilah yang sangat luar biasa kalau terhadap di kampung. Kalau kecuali kita di kota nggak ada hujatan, kan? Itu dapat saya jelaskan. Terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Saskia Siti Putri. Saya juga berasal dari Fakultas Hukum Universitas Riau. Saya ingin bertanya kepada Bapak, bagaimana saran yang dapat Bapak berikan untuk generasi muda dalam mendukung dan mempertahankan kewenangan Ninik Mama dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Kecamatan Tapung Hulu, Desa Kasikan, Kabupaten Pampat. Sampai saat ini generasi muda yang ada di Desa Kasikan kami selalu libatkan di dalam apapun persoalan hukum. Buat melibatkan artinya bukan berarti dia ikut di dalam persoalan itu, bukan. Tetapi dia kami ajak di dalam sudut forum itu agar mereka mengetahui bahwasanya hukum adat di desa kita itu seperti ini dan seperti ini. Nah, kami juga selalu melakukan seperti pendidikan terkait tentang hukum adat. Kami ada di desa kami. Kami ajak itu, kami rangkul kaum muda yang sekiranya berkompeten di dalam hal ini, kami ajak, selalu kami berikan dia pendidikan. Kami ajarkan mereka kalau bahwasanya hukum adat di negeri kita itu seperti ini dan seperti ini. Dan alhamdulillah sampai hari ini mereka selalu bertanya, kalau ada kejadiannya seperti ini, apa hukum adat yang harus ditegakkan? Sudah ada. Itu ada yang bertanya. Itu tandanya mereka peduli terhadap hukum adat di negeri. Nah, sampai saat ini kami selalu mengajak kaum muda, tapi memang ya mengajak kaum muda ini sulit. Nah, inilah salah satu nanti yang akan menjadi negara kita ini negara seperti di luar negeri, tidak akan ada adat istiadat. Kalau tidak kita yang mendirikan, tidak akan ada istiadat. Itulah gunanya generasi muda. Seperti itulah yang kami sampaikan kepada kaum muda yang ada di Desa Kasikan, khususnya putra daerah. Itulah tadi pertanyaan-pertanyaan kami seputaran tentang penyelesaian sengketa tanah ulayat Ninik Mama yang ada di Desa Kasikan, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak karena telah memberikan jawaban-jawaban yang konkret dan jelas dari pertanyaan-pertanyaan yang kami berikan terhadap Bapak ini tadi.
Dan jawaban Bapak tadi, yang Bapak berikan tadi, memang benar-benar membuat kami puas karena sudah sesuai dengan data-data yang ada serta kasus-kasus yang ada. Sekianlah dari wawancara kami pada malam hari ini terhadap Bapak. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Izin berfoto berdiri Pak. Boleh? Jangan ini ada datuk. Jadi dulu dinamakan penghulu, bukan kepala desa. Jadi pada tahun 1945 barulah dibentuk menjadi desa. Karena 1945 kan Indonesia merdeka, baru dibuat gitu. Nah, mulainya di sini dulu ada 3. Jadi bisa dikatakan kami adalah desa induk Setapulu. Pertama desa Danau Lancang, yang kedua Senama Nenek, yang ketiga Kasikan.